adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa sehat, luar biasa sukacita bersama keluarga. Ya adik-adik, sekarang kita berjumpa lagi di dalam sekolah minggu online. Siapa yang hari ini senang? Siapa yang hari ini sukacita? Ya, kita semua sukacita karena kita akan memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, duduk yang manis. Kita mau memuji nama Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan menyapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah ada saat ini, kami diberikan nafas hidup daripada-Mu ya Bapa, untuk kami semua, untuk kami sekarang ya Tuhan, bisa beribadah sekolah minggu online ya Bapa. Saat ini kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukurnya ini dengan bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Karena kami senang ya Tuhan, bisa berkumpul dengan teman-teman meskipun online ya Tuhan, kami bisa mendengar, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi ya Bapa. Kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Berkati kami ya Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Jadi kita siap memuji nama Tuhan, kita siapkan ya hati kita, badan kita. Kita mau memuji, menggerakkan badan kita supaya sehat, kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kuasa Tuhan Yesus. Amin. Ayo mari siapkan hatinya, tenaganya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih
Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu pujian yang kedua. Tapi kan Nesa mau tanya dulu nih adik-adik, siapa yang suka baca kitab suci, yaitu Alkitab, tapi setiap hari? Siapa yang suka berdoa setiap hari, setiap jam, setiap menit? Siapa? Angkat tangannya. Siapa ayo? Oke, wah kan Nesa lihat ya, banyak ya yang baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mau nyanyi lagu itu. Siapa yang tahu lagunya? Mari kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tepuk tangan ya adik-adik. Bersukacita dalam Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau duduk manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita di dalam hari demi hari menjalani hidup kita. Baik suka, baik duka, kita akan perlu namanya firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan memuji nama Tuhan dan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Lipat tangannya adik-adik, kita mau nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami saat ini ya Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami, roh kami, pikiran kami ya Tuhan, hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur masih bisa mendapatkan firman-Mu ya Bapa. Dan kami yakin percaya firman-Mu itu akan mengubahkan hati kita. Semua yang ada di sini akan mengubahkan hati kami ya Bapa. Dan juga menguatkan hati kami untuk menjalani hari-hari demi hari ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa, biarlah apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu untuk mendengarkan firman ya Bapa, dan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati dia ya Bapa, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, biarlah yang terucap itu ya Bapa hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Bapa, firman hari ini ya Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami serahkan ya Tuhan segalanya ya Bapak. Jikalau ada roh-roh jahat ini mengganggu kami di dalam kami setia duduk dan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak, kami tengking itu ya Tuhan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Yang ada hanyalah Roh Kudus saja yang bertata. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan firman-Mu yang akan disampaikan kakak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, terima kasih Kanesa sudah memimpin pujian, adik-adik semua sudah bernyanyi buat Tuhan gitu ya. Kita juga sudah, salah satu lagu kita bilang apa? Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan kita percaya sekarang adik-adik yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini sudah menyiapkan hatinya. Kita menyiapkan hati berarti kita sudah siap duduk yang bagus. Terus Alkitab yang sudah bisa baca firman Tuhan, boleh ambil Alkitabnya, siapkan juga ya. Nah hari ini Kak Heba mau cerita firman Tuhan, masih lanjutan dari minggu lalu. Kak Anggi, ada inget nggak tentang apa? Ayo, ada anak muda yang tertidur waktu Bapak Paulus lagi berbicara atau lagi menyampaikan firman Tuhan ya. Dan anak muda ini namanya Eutikus, dan kejadian itu terjadi di kota Makedonia. Nah ingat nggak kenapa sampai anak muda ini tertidur? Karena Bapak Paulus bawain firman Tuhannya tuh lama sekali, karena besoknya dia harus segera pergi meninggalkan tempat itu. Jadi itu hari terakhir Bapak Paulus mengajar mereka, makanya lama ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita, seperti yang Kak Anggi bilang juga minggu lalu, kita harus siapin diri kita sebelum firman Tuhan, sebelum ibadah, harus sudah siap, jangan ngantuk, jangan kurang tidur semalam, atau jangan lapar, nanti nggak konsentrasi ya. Nah hari ini Kak Heba bawain firman Tuhannya nggak lama, nggak panjang gitu ya. Karena kan kalau Bapak Paulus kan dia udah mau pergi kan besoknya, jadi panjang karena itu hari terakhir dia bertemu dengan jemaat di sana. Nah itu kan terjadi di Makedonia, dan kemudian setelah itu Rasul Paulus pindah ke beberapa kota dan sampai ke sebuah kota yang namanya Miletus. Nanti Kak Heba akan tunjukin ya peta isinya Makedonia, terus nyampe ke Miletus. Jadi adik-adik bisa ada bayangan. Dan kalau adik-adik punya Alkitab juga di bagian belakangnya itu ada peta perjalanan Rasul Paulus. Cari yang perjalanan Rasul Paulus. Nanti ada Makedonia, adik-adik cari Miletus. Yang mana ya? Ya, adik-adik bisa nanti lihat di peta di Alkitabnya. Mana Makedonia, mana Miletus ya. Terus nanti adik-adik foto,
adik-adik tandain, oh ini Makedonia nih, peristiwa yang minggu lalu yang ada anak muda tertidur. Kemudian yang hari ini yang Kaheba cerita itu adalah di Miletus. Nanti ada adik-adik kelingkerin lagi ya, mana itu Miletus, pakai pensil aja ya biar bisa dihapus. Nanti adik-adik foto dan kirim ke nomor WhatsApp-nya Kaheba, oke? Setelah itu Rasul Paulus kan sudah sampai di Miletus. Nah, Rasul Paulus lagi buru-buru karena rencananya saat hari Pentakosta tiba, dia sudah harus sampai di Yerusalem. Dan Rasul Paulus tidak sempat ke Efesus lama menginap atau mengajar di sana. Makanya Rasul Paulus memanggil pemimpin-pemimpin rohani yang ada di Efesus ya, rekan-rekan sepelayanannya Rasul Paulus dipanggil semua, dikumpulin gitu ya. Diceritainlah ke mereka bahwa saya harus segera pergi, jadi saya tidak akan lama, tidak akan singgah di Efesus. Makanya kalian saya panggil, kata Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus cerita nih bagaimana dia selama mengajar, memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Paulus menceritakan bahwa dia melayani itu sampai mencucurkan air mata. Wah, kenapa bisa begitu ya? Siapa sini pernah sedih? Pernah nangis? Pernah ya semuanya ya? Ternyata Bapak Paulus juga waktu dia memberitakan firman Tuhan, dia sampai menangis, kata firman Tuhan, mencucurkan air mata. Kita lihat ayatnya, di mana dibilang Bapak Paulus mencucurkan air mata. Itu ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Bapak Paulus melayani Tuhan dengan rendah hati, tidak sombong. Kemudian dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, katanya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Wow, jadi Bapak Paulus itu mau dibunuh oleh orang Yahudi karena apa? Karena mereka tidak suka, tidak setuju dengan pengajaran Bapak Paulus yang menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Jadi begitu susah waktu Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan, waktu Bapak Paulus melayani Tuhan. Dia harus mencucurkan air mata, katanya. Kemudian dia dikejar-kejar orang, dia mau dibunuh. Dia tidak disukai orang. Wah, kasihan ya Bapak Paulus ya. Tapi Bapak Paulus tetap setia loh melayani Tuhan. Hebat ya. Kita belajar satu teladan dari Bapak Paulus. Dia melayani Tuhan dengan rendah hati. Walaupun banyak pencobaan, banyak masalah, dia tetap melayani Tuhan ya. Kemudian saat Bapak Paulus mengajar, dia mengajar tentang Tuhan Yesus. Tidak hanya mengajar, Bapak Paulus juga memiliki kebutuhan hidup. Dia harus makan, dia harus beli perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Wah, dari mana ya dapat uangnya ya? Ternyata Bapak Paulus juga bekerja. Ada yang tahu apa pekerjaan Bapak Paulus? Kita lihat gambar ini ya. Bapak Paulus itu seorang pembuat tenda. Karena kalau masa itu kan orang ada yang tinggal di tenda kan, ada yang hidupnya berpindah-pindah juga, jadi pakai tenda. Jadi tenda sangat dibutuhkan saat itu. Jadi Bapak Paulus itu bekerja juga dia. Selain melayani Tuhan, dia bekerja juga. Wow, dia sudah memberikan teladan yang baik buat kita, juga buat rekan-rekan pelayanannya yang lain, supaya semuanya harus rajin, harus giat, tidak boleh bermalas-malasan. Karena dengan dia bisa bekerja, kemudian dia bisa punya uang, dia bisa ngapain? Membantu orang. Kita lihat lagi nih di ayat 35. Kita baca ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, nah, Tuhan Yesus telah mengatakan ini. Dengar baik-baik adik-adik. Coba mana kupingnya? Yang rambutnya menutupi kuping, rambutnya dicoba dipinggirin dulu. Tuhan Yesus bilang apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi karena Bapak Paulus ini giat bekerja, walaupun dia melayani, dia bisa memberi, menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan.
Nah adik-adik, saat hari ini kita juga belajar ya adik-adik ya, bahwa kita anak-anak Tuhan walaupun masih kecil, kita bisa loh dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Seperti Bapak Paulus tadi, walaupun dia melayani Tuhan, dia sibuk harus pergi ke kota A, ke kota B, dia harus mengajar, tapi dia juga rajin, dia bekerja sehingga dia bisa membantu orang lain. Nah adik-adik gimana kak? Saya belum bekerja kak, saya ngebantunya gimana? Bisa loh, dengan apa yang kita punya, kita bisa menolong teman kita. Misalnya, kita dikasih uang nih, lagi ulang tahun kah, atau lagi Natalan, atau lagi hari-hari tertentu dikasih uang nih, terus beli jajan, wah seneng kan beli yang banyak. Ada teman kita yang nggak punya uang buat jajan, kita bisa kasih ke dia, kasih jajanan kita, atau kasih uang buat dia bisa jajan. Bisa belajar dari semenjak kita kecil, kita bisa belajar untuk memberi. Karena firman Tuhan bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ini menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hebat juga hafalin ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi anak-anak sekolah minggu GPD Hebron semuanya harus jadi anak-anak yang suka memberi, tidak boleh pelit. Kita punya bekal ke sekolah, teman kita yang lupa bawa bekalnya, boleh dikasih. Terus kita punya pensil lebih dari satu, teman kita pensilnya putus, patah, nggak bawa rautan, kita bisa pinjemin. Apalagi banyak adik-adik, dari hal-hal kecil kita bisa belajar untuk kita memberi, kita belajar berbagi ya. Semuanya pasti bisa, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan. Rasul Paulus juga sudah memberikan kita teladan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi, suka berbagi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberi dulu buat kita, sehingga kita harus memberikan lagi kepada orang lain, berbagi lagi kepada teman-teman kita. Oke adik-adik, jadi jangan lupa hafalannya ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi semuanya Kak Heba berharap bisa belajar untuk kita memberi daripada menerima ya. Yuk kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami mau belajar seperti Bapak Paulus, dia memberitakan firman Tuhan, dia melayani Tuhan, dia juga rajin bekerja, dia juga menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Kami mau belajar Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami mau dipakai Tuhan untuk berbagi. Kami mau dipakai Tuhan untuk memberi untuk orang lain. Ajar kami supaya kami bisa menjadi saksi Tuhan, menyatakan kasih Tuhan ke teman-teman kami, untuk kami bisa membagi apa yang kami punya untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa buat orang tua kami, berkati mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang berkati bangsa kami, negara kami, supaya bangsa ini bisa pulih dari pandemi atau dari virus yang terjadi hari-hari ini. Kami juga anak-anak mau belajar menjaga kesehatan supaya kami akan tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah bersekolah minggu. Kami juga mau bersekolah minggu lagi minggu depan. Tuhan yang pertemukan kami lagi untuk kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Jangan lupa tugasnya tadi, petanya tadi adik-adik cari mana Makedonia. Satu lagi apa? Miletus. Kemudian dilingkarin aja pakai pensil, terus di foto ya. Oke bisa adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Bye.